Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Syafitri Hayati. Kita akan membahas mengenai komunikasi dalam kantor. Komunikasi dalam kantor. Baik, jangan lupa di subscribe dan share komen. Baik, materi pembelajaran kita terdiri dari 6. Yang pertama, definisi komunikasi. Lalu yang kedua, unsur-unsur komunikasi. Yang ketiga, bentuk-bentuk komunikasi. Yang keempat, jenis-jenis komunikasi. Yang kelima, fungsi komunikasi. Lalu yang keenam, sarana komunikasi kantor. Baik, selanjutnya yaitu definisi komunikasi. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communis yang berarti sama, atau communicare yang berarti membuat sama, to make common. Oke, secara paradigmatis, pengertian komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, pendapat, atau perilaku baik langsung secara lisan maupun tak langsung menggunakan media. Itulah definisi komunikasi. Anak-anak, dari definisi komunikasi tersebut, kalian harus benar-benar memahami definisi komunikasi. Baik, selanjutnya yaitu definisi komunikasi menurut para ahli. Di sini ada menurut Zenon atau Weaver, yaitu komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain, sengaja atau tidak sengaja, tidak terbatas pada bentuk komunikasi menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi wajah, lukisan, seni, dan teknologi. Lalu, Karl Ivor Hovland. Yang kedua, komunikasi merupakan kejadian proses yang memungkinkan seseorang untuk memberikan stimulasi, biasanya dengan menggunakan lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, komunikator atau pemberi, sender. Lalu yang kedua, ibu ulangi lagi. Yang pertama, komunikator, pemberi atau sender. Lalu yang kedua, pesan atau message. Lalu yang ketiga, yang kedua pesan atau message. Pesan itu adalah isi dari komunikasi tersebut. Lalu yang ketiga, saluran komunikasi media. Media komunikasi nomor 3 itu. Lalu yang keempat, komunikan atau penerima. Penerima pesan. Nah, yang bisa juga disebut dengan receiver. Lalu yang kelima, umpan balik atau feedback. Feedback, umpan balik dari terjadinya komunikasi antara dua belah pihak. Lalu yang keenam, pengaruh atau efek. Setelah mendengarkan komunikasi, maka ada pengaruh atau efek yang terjadi. Lalu selanjutnya adalah bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Yang kelima, komunikasi massa. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk-bentuk komunikasi,
Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang juga disebut dengan komunikasi intrapribadi. Komunikasi ini diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan pada diri sendiri. Contoh, mengeluh pada diri sendiri, di dalam hati. Nah, itu merupakan komunikasi intrapersonal. Contoh lain, bisa kalian pikirkan sendiri. Lalu selanjutnya bentuk-bentuk komunikasi yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini disebut juga dengan komunikasi antar pribadi. Artinya, kalian menggunakan komunikasi dengan kedua belah pihak atau dua orang atau lebih, maka disebut dengan komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi interpersonal ini disebut juga dengan komunikasi antar pribadi dengan pribadi satu dan pribadi lainnya. Lalu selanjutnya yaitu yang ketiga, bentuk komunikasi kelompok. Komunikasi ini secara umum dapat diartikan sebagai interaksi tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki. Contoh, meeting atau rapat, lalu briefing. Nah, merupakan komunikasi kelompok yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Contohnya seperti rapat, briefing, dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini dapat didefinisikan sebagai komunikasi antar manusia, human communication, yang terjadi dalam konteks organisasi. Nah, terjadi di dalam suatu organisasi atau lembaga. Lalu selanjutnya yaitu komunikasi massa. Komunikasi massa adalah bentuk komunikasi yang menggunakan saluran media dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal. Contoh, misalkan penyiaran radio atau penyiaran berita di dalam televisi. Nah, itu merupakan komunikasi massa. Nah, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi sosial. Komunikasi sosial merupakan komunikasi antar sesama berhubungan dengan orang lain atau masyarakat. Nah, itu merupakan komunikasi sosial. Lalu, komunikasi organisasi atau manajemen. Komunikasi ini dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga yang membicarakan tentang tujuan organisasi, capaian-capaian, dan manajemen sebuah organisasi atau perusahaan. Yang ketiga yaitu komunikasi bisnis, di mana komunikasi bisnis berbicara tentang mengenai untung dan rugi, contohnya mengenai penjualan, pegadaian. Nah, itu merupakan komunikasi bisnis. Selanjutnya komunikasi politik yang berbicara tentang politik, yaitu mengenai suatu tata negara atau partai. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis komunikasi selanjutnya, yaitu jenis-jenis komunikasi, komunikasi internasional. Kalian catat ya di buku ya. Artinya komunikasi internasional itu berhubungan dengan di luar negara, mancanegara. Contoh diplomat. Lalu selanjutnya komunikasi antar budaya. Jelas kalau komunikasi antar budaya itu dilakukan oleh bisa dalam suatu negara, daerah, kota, karena setiap
daerah itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu komunikasi pembangunan, mengenai komunikasi yang berbicara tentang pembangunan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya komunikasi tradisional. Komunikasi tradisional yaitu komunikasi yang berbicara tentang zaman dulu bisa, lalu atau ya. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Nah, fungsi komunikasi, baik, di sini ada 4 fungsi komunikasi. Yang pertama, kehidupan pribadi. Lalu yang kedua, hubungan dengan orang lain. Lalu yang ketiga, tempat kerja. Yang keempat, lingkungan masyarakat. Nah, hubungan dengan orang lain artinya fungsi dari komunikasi itu sendiri berhubungan baik dengan orang lain. Ya, sehingga membentuk suatu hubungan yang harmonis dengan sesama. Nah, selanjutnya yaitu fungsi komunikasi sebagai tempat kerja. Nah, dimanapun kita berada, ya, kita selalu berkomunikasi. Nah, salah satunya yaitu tempat kerja. Kita harus berkomunikasi dengan baik sehingga tercipta kinerja dan situasi pekerjaan yang baik. Lalu lingkungan masyarakat. Selain tempat kerja, fungsi komunikasi juga untuk lingkungan masyarakat sehingga antar sesama itu terjadi hubungan yang harmonis dan ada timbal balik atau pengaruh yang lebih baik ke depannya. Lalu selanjutnya yaitu sarana komunikasi kantor. Di sini ada 4 sarana komunikasi kantor. Ya, coba diperhatikan baik-baik. Ada 4 sarana komunikasi kantor. Sarana itu alat, ya. Ya, pertama itu surat, ya. Salah satu sarana komunikasi kantor adalah surat. Surat adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan secara tertulis, dibuat dengan cara-cara tertentu sesuai fungsinya. Si surat itu merupakan sebagai duta penulis bagi penulis surat tersebut, lalu juga sebagai bahan bukti untuk suatu masalah tertentu. Lalu selanjutnya yaitu adalah sarana komunikasi kantor. Yang selanjutnya adalah telepon, ya. Kalian sudah melihat telepon, ya? Lihat gambar di sini, ya. Telepon merupakan media komunikasi menggunakan suatu jenis pesawat atau mesin yang memungkinkan bagi seseorang untuk bisa berbicara secara langsung kepada lawan bicaranya. Ya, itu merupakan telepon. Lalu selanjutnya yaitu sarana komunikasi kantor fax email. Fax email adalah mesin atau pesawat fotokopi jarak jauh yang digunakan untuk mengirimkan dan menerima salinan informasi, bisa berupa foto, gambar, dokumen, atau surat secara langsung. Nah, ini merupakan sarana komunikasi kantor yang dihasilkan dari fax email ini adalah sebuah kertas hard copy yang dikirimkan juga berupa hard copy. Nah, caranya bagaimana? Nah, itu letakkan kertasnya di bagian ini. Nah, lalu nanti tekan saja nomornya lalu klik start. Nah, itu akan terkirim.
Lalu selanjutnya yaitu sarana komunikasi kantor, yaitu email ya. Email merupakan suatu proses dan cara pengiriman pesan atau gambar melalui internet. Baik, itu adalah komunikasi kantor. Terima kasih. Sampai jumpa.